malam, perkenalkan nama saya Rangga Rizal Palembang dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan coba menjelaskan tentang bab 6, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Itu ada dua, A. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya, dan yang B. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Indonesia selalu bersikap netral di tengah ketegangan dunia. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi liberal menggagas konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin menghapus imperialisme dan kolonialisme. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru menggagas ASEAN ikut dalam APEC dan KTT non-blok dan bergabung dengan OPEC. Politik luar negeri Indonesia masa reformasi oleh kondisi dalam negeri. Yang B. Landasan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 di Bandung diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini diprakarsai oleh 5 negara. Yang pertama Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. Sebanyak 29 negara yang hadir pada konferensi ini. Konferensi ini hadir menghasilkan berbagai keputusan penting yang dituangkan dalam satu komunike bersama. Di samping itu telah disetujui prinsip-prinsip hubungan internasional dan dalam rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia yang dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan ras semua negara besar dan kecil. Yang keempat, tidak campur tangan dengan hubungan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan piagam PBB. Nomor 6 yang A, tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar maupun negara besar manapun. Yang B, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun. Yang 7, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Yang ke-8, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melakukan perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum atau cara-cara damai lainnya. Yang ke-9, meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. Yang ke-10, menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. Selanjutnya, gerakan non-blok. Berakhirnya Perang Dunia II ternyata tidak menyebabkan pertikaian dan tensi politik mereka. Ada blok barat yang mengusung liberalisme dan blok timur yang membawa sosialisme komunisme. Sentral gerakan blok barat adalah Amerika Serikat, sementara itu blok timur digawangi oleh Uni Soviet. Netralisme Indonesia dalam politik luar negeri diwujudkan dalam penerangan prinsip bebas aktif. Penerapan bebas aktif pada revolusi dimaknai sebagai pendirian dan sikap dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengejar cita-cita, menentukan sikap sendiri, tidak mengikat diri pada blok Amerika atau Rusia. Selanjutnya, Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Sebelum adanya Deklarasi Juanda, kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Deklarasi Juanda menyatakan Indonesia penganut prinsip-prinsip negara kepulauan. Deklarasi Juanda pada tahun 1982 diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982.
Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Juanda wujud nyata diplomasi Indonesia tak lekang oleh waktu. Yang selanjutnya, misi Garuda. Pada 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk Komando PBB dengan nama United Nations Emergency Force atau UNEF. Pada tanggal 8 November 1956, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk turut serta menyumbangkan pasukan dalam UNEF. Mulanya, Indonesia mengirim pasukan ke Mesir pada 1956 dan ke Kongo pada 1960. Pada periode Orde Baru, Indonesia kerap mengirim kontingen Garuda. Beberapa negara yang menjadi tujuan antara lain Vietnam, Timur Tengah, Irak, Kuwait, Kamboja, Somalia, Bosnia, Herzegovina, Bosnia, Georgia, Mozambik, Filipina, Tajikistan, Sierra Leone. Dan pada masa reformasi, Indonesia mengirim pasukan perdamaian kembali dilakukan. Kali ini beberapa negara yang dituju adalah Kongo, Liberia, Sudan, dan Lebanon. Selanjutnya, Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi Kerjasama Islam dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 dan menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dialami umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Selanjutnya, ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, diadakan pertemuan antara perwakilan 5 negara. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri menerangkap Menteri Pertahanan dan Pembangunan Nasional Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura S. Raja Ratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Koman. Pertemuan tersebut membahas deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan mendatangkan deklarasi ASEAN, The ASEAN Declaration atau deklarasi Bangkok Declaration. Selanjutnya, Jakarta Informal Meeting. Asia Tenggara merupakan salah satu arena pertarungan kepentingan internasional. Berbagai konflik akibat perang dingin mengemuka di kawasan ini. Salah satunya adalah permasalahan yang terjadi di Vietnam dan Kamboja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia turut secara aktif memprakarsai perdamaian. Langkah awal pemecah masalah Kamboja dilakukan pada November 1985. Indonesia sebagai negara penghubung resmi ASEAN menyatakan kesediaannya untuk menyelenggarakan sebuah koktail partai atau proximity talks bagi semua faksi yang terlibat dalam pertikaian Kamboja. Ide ini kemudian berkembang menjadi pertemuan informal Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting pertama diselenggarakan pada Juli 1988. Pada pertemuan ini disepakati pemisahan antara isu invasi Vietnam dan pendudukan Kamboja oleh Vietnam dengan perang saudara antar rakyat Khmer. Jakarta Informal Meeting 2 diselenggarakan pada Februari 1889. Dalam pertemuan ini, Vietnam bersedia menerima internasional konflik Kamboja, yakni melalui mekanisme kontrol internasional. Udah habis tuh? Udah habis. Ya, sekian PowerPoint dari kita. Sekian PowerPoint dari saya. PowerPoint dari saya. Terima kasih.